Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini judulnya adalah Tahun Baru Harapan Baru. Ketika saya membuat slide ya, PowerPoint, saya sempat ragu ya. Sesungguhnya Weluwana Arama itu Cetia apa wihara ya? Saya cari lagi posternya ya, ternyata Cetia. Seharusnya sudah layak menjadi sebuah wihara dan berganti dari Cetia menjadi wihara. Ya. Iya, mudah-mudahan nanti ya kita bisa melihat Cetia Weluwana Arama berubah menjadi wihara Weluwana Arama. Besok sudah 1 Ciague. Ya. Ada yang tahu tahunnya tahun berapa? 2576. Sudah 2576. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau dari sio ya yang menjadi perbincangan adalah sio ular. Ya, maka gambarnya gambar ular, ya. Saya sempat membaca tentang bagaimana peruntungan di tahun 2025. Diawali dari tahun ya, dari sionya sio ular. Walaupun ini sebuah kepercayaan, namun banyak yang meyakini. Ya. Saya juga baca bukan cuma dari satu sumber, dari beberapa sumber. Ada satu tulisan yang mengatakan di tahun sio ular ini ada 7 sio yang beruntung. Ya, ada 7 sio yang beruntung. Ya, mudah-mudahan yang saya sebutkan orangnya ada. Ya. Yang pertama sio ular itu sendiri. Ya. Yang kedua sio kuda. Habis sio kuda, sio naga. Habis sio naga, sio ayam. Habis sio ayam, sio kambing. Habis sio kambing, sio babi. Ya, kurang lebih 7 tuh tadi saya sebutkan. 6 apa 7? 6. Satu lagi cari sendiri. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun di sumber lain ada juga yang mengatakan sio-sio yang lain itu adalah sio-sio yang juga bisa beruntung. Kenapa demikian? Karena bisa jadi pandangannya berbeda. Namun kalau kita analisa, sesungguhnya semua sio adalah baik. Betul ya? Semua sio adalah baik. Dan semua sio juga beresiko. Beresiko apa? Beresiko menjadi tidak beruntung. Kenapa menjadi tidak beruntung? Kembali lagi kepada orangnya. Kembali lagi kepada manusianya. Kalau misalnya diramal sama yang hebat sekalipun, kalau manusianya tidak melakukan yang namanya perbuatan, maka apa yang diharapkan, apa yang diramalkan bisa saja tidak terjadi. Begitu juga kalau misalnya ada yang meramal sio bapak ibu kurang baik. Tetapi kalau ibu bapak melakukan perbuatan yang baik, maka segala musibah, bahaya itu bisa terhindar. Bisa menjauh dari bapak dan ibu dengan catatan kita yakin sama ajaran Buddha, yaitu mengenai hukum perbuatan. Setuju? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya akan mulai dengan gambaran bahwa
tahun 2024 itu sudah berlalu. Betul ya? Sekarang sudah masuk tahun 2025. Apa yang terjadi di tahun 2024 itu sudah tidak bisa kembali. Namun pada kenyataannya, setiap manusia itu mengharapkan hal-hal yang baik. Apa harapan yang baik? Dalam salah satu Dhammapada, Buddha mengatakan, ya, harapan dari manusia itu ayu wano sukang balang. Ayu itu usianya panjang. Wano berasal dari kata wana, yaitu rupawan. Kemudian sukhang, yaitu bahagia. Dan balang punya kekuatan. Tetapi Ibu dan Bapak, ini adalah sebuah akibat dari sebuah perbuatan. Kalau kita mau lihat komplitnya, sesungguhnya Buddha mengatakan bukan hanya harapannya saja yang muncul dari apa yang beliau sampaikan, tetapi harus ada sebab yang manusia lakukan. Ya, bagaimana caranya supaya bisa usianya panjang, wajahnya rupawan, supaya punya kebahagiaan dan punya kekuatan? Buddha mengajarkan lakukan satu hal. Apa itu? Menghormat kepada yang lebih tua. Siapa yang menghormat kepada yang lebih tua, baik orang tua maupun orang lain yang lebih tua, maka orang tersebut bisa memiliki, bisa mengkondisikan, bahkan bisa terkondisi usianya panjang, ia punya rupa yang baik, ia juga punya kebahagiaan dan ia juga punya kekuatan. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kalau ditanya bagaimana Romo resep supaya usia panjang, ingat bukan pesan saya, tapi pesan Buddha. Hormatilah orang yang lebih tua. Setuju? Ya, di sini banyak juga anak muda, tapi juga ada orang tua. Maka itu dengan penuh kerendahan hati, saya juga banyak belajar, ya, terutama dari Romo Heriadi. Romo Heriadi, ya, walaupun usianya ya berbeda dengan saya, tapi beliau sangat rendah hati. Bukan hanya menghormat kepada yang lebih tua, tetapi Romo Heriadi juga menghormat kepada orang-orang yang memang patut dihormati. Ya, kalau ditanya nih Romo Heriadi ketemu saya, apakah kita saling menghormati? Kita saling menghormati. Saya pun kalau ketemu Romo Heriadi pasti menghormati. Terlepas Romo Heriadi itu misalnya pengurus wihara atau bukan. Terlepas Romo Heriadi itu seorang pandita atau bukan. Kalau kita mau menghormat kepada yang lebih tua, maka kita bisa memperoleh 4 hal ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apakah di sini ada yang mau usianya pendek? Ada? Kagak, ya. Waktu yang lalu saya diundang Romo Heriadi ke rumah masih saudara dari Romo Ongsan. Romo Ongsan punya istri, itu emaknya, ya, di daerah Citra Raya. Saya tidak menyangka, ya, ternyata umurnya itu sampai 100 tahun. Ya, barangkali ada juga saudaranya di sini. Jarang baca parita sampai 100 tahun umurnya. Ya, sampai akhirnya ada acara cepejit bahasanya, ya. Kalau tradisi Tionghoa sampai anak cucunya itu naik ke atas peti katanya. Begitu. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari, usia panjang diharapkan oleh banyak orang. Tetapi bukan hanya sekedar usia panjang, tetapi ia juga memiliki kesehatan yang baik. Kalau orang Benteng bilang mau buat apa usianya panjang, tapi setengah kehidupannya sakit. Ya. Romo mau usianya panjang, mau, tetapi badannya sehat. Kalau usianya panjang tapi umur misalnya 40, 50, ya, udah kena stroke misalnya gitu kan, nggak bisa bangun, mau nggak? Nggak mau. Maka itu Ibu dan Bapak, semogalah bukan hanya usia yang panjang tapi
kesehatan yang baik. Begitu juga dengan rupa yang baik, ya, rupa yang enak dipandang, dan kebahagiaan serta kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudari, ini harapan manusia. Harapan lainnya ada gak? Ada, ya. Harapan misalnya semoga di tahun ular kayu ini, misalnya ular kayu ini, saya banyak dapat berkah, ya. Kalau misalnya yang belum ada mantu, punya mantu, ya, dapat mantunya orang baik, itu kan harapan semua ibu dan bapak. Nah, ibu bapak saudara-saudari, apa yang terjadi di tahun 2024? Walaupun sudah berlalu, boleh kita kilas balik. Ada yang mengalami kesuksesan, ada juga yang mengalami kegagalan. Ya, ada yang mengalami kesuksesan, ada yang mengalami kegagalan. Apa kesuksesannya Romo misalnya, ya? Mungkin yang kerja karirnya naik, gajinya naik. Kalau punya toko, tokonya berkembang, maju. Ya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Di tahun 2024 ada yang jatuh. Ada yang ya, karirnya mentok, ada yang banyak musibah di tahun 2024. Itu semua bisa kita coba kilas balik. Di 2024 itu apa sih yang terjadi? Apakah usaha saya makin sepi? Apakah usaha saya bahkan bangkrut? Apakah rumah tangga saya makin baik? Atau rumah tangga saya makin harmonis? Nah, ibu bapak saudara-saudari, di malam Ceit ini boleh kita merenung. Kalau di tahun 2024 itu kita banyak mengalami kemajuan, berarti kita sudah lebih baik dalam kehidupan. Nah, ibu bapak saudara-saudari, selanjutnya apa sih yang berubah di tahun 2025 ini? Coba. Kalau orang keturunan Tionghoa, besok pasti usianya jadi nambah. Betul ya? Iya. Bahkan nambah 1 tahun. Yang tidak mudah diterima sama masyarakat umum. Kalau sekarang ibu bapak mengaku usianya misalnya 50, di kalender itu sebenarnya bukan 50. 50 berapa? 51. Betul ya? Iya. Jadi ibu dan bapak, apa yang sesungguhnya berubah? Yang berubah tentu usia. Usia kita makin banyak atau makin sedikit? Usianya makin banyak, tapi kontrak kehidupannya makin sedikit. Betul gak? Iya. Ya, usianya makin panjang, tapi kontrak kehidupannya makin sedikit. Salah satu ahli, ya, namanya Albert Einstein. Beliau membuat satu kata-kata bagus sekali. Walaupun ini bukan kata-kata Buddha, tetapi boleh kita renungkan, ya. Kata-kata beliau, sebuah kegilaan kalau kita melakukan hal yang sama, tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Coba, kita melakukan hal yang sama, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Itu kata Albert Einstein, orang gila itu, ya. Harusnya bagaimana? Kalau kita mau hasil yang lebih, maka kita harus melakukan yang lebih, seperti itu. Maka sudahkah kita mengisi waktu dengan baik? Nah, ini kata-katanya Albert Einstein. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Maka ibu dan bapak, kalau harapannya mau tercapai di tahun yang baru, kita harus melakukan hal-hal yang bisa mengkondisikan supaya harapan dan tujuan kita bisa tercapai. Kadang banyak orang yang tidak mengisi dengan baik waktu demi waktu ibu dan bapak, ya, karena waktu itu digunakan atau tidak digunakan, dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan,
waktu terus berlalu. Setuju? Iya, waktu terus berlalu. Ibu bapak mau melakukan perbuatan baik atau tidak, waktu itu tidak akan menunggu kita. Dan sering saya sampaikan, banyak orang banyak orang optimis ya, yakin sekali bakalan usianya panjang. Padahal belum tentu. Ya. Kita berpikir kita pastilah panjang, usianya bisa nyampe 70 tahun. Padahal ibu dan bapak, tidak ada yang bisa memastikan kapan kita akan tutup mata untuk terakhir kalinya di dunia ini. Walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, ya, rajin kewihara, rajin berbuat baik, yang namanya kehidupan gak ada yang tahu kapan akan berakhir di dunia ini. Makanya ibu dan bapak, saya, Rama Heriadi, Rama Yatna, ya, berusaha. Kenapa berusaha? Berusaha mengisi waktu dengan penuh kebajikan. Kalau ada undangan baca parita, ya, walaupun mungkin tidak dekat, ya, walaupun mungkin jauh sekali, tetapi kita berusaha lakukan kebajikan. Seperti misalnya ibu bapak, kira-kira nih udah agak mendung nih, kebaktian apakah enggak ya? Kalau orang yang benar-benar yakin sama tiratana dan punya tekad yang kuat untuk melakukan kebajikan, maka dia tidak akan mundur untuk tidak datang puja bakti. Dia akan hadir datang ke Weluwana. Walaupun mungkin sedikit kekhawatiran akan terjadi hujan. Nah, ibu bapak saudara-saudari, maka itu ibu dan bapak, kita harus mengisi waktu dengan baik. Di dalam Dhammapada, khususnya di dalam Jarawaga, Buddha mengatakan, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal, ya, buka kurung kekayaan, selagi muda maka akan merana, ya, seperti bangau tua, ya, yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Ibu bapak pernah melihat orang yang hidupnya susah di kala tua? Banyak ibu dan bapak. Kenapa orang yang hidupnya susah di kala tua? Bisa jadi karena di waktu muda ia tidak mengumpulkan bekal. Kalau sekarang, ya, walaupun udah pensiun, ya, misalnya, ia tidak khawatir. Karena apa? Karena apa yang dia sudah kumpulkan menjadi cukup dan menjadi bekal untuk dia bertahan dalam hidup. Ini penting sekali ibu dan bapak. Baik anak muda maupun orang tua, yuk kita berjuang. Kenapa? Karena perjuangan itu dimulai bukan waktu kita sudah tidak sanggup untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Betul? Ada yang berpikir, yuk ke wihara. Jawabannya apa? Aduh, masih repot, nanti aja dah kalau udah tua baru mau ke wihara. Ntar kalau udah tua, udah susah ke wihara, baru dia mau ke wihara. Betul? Maka itu ibu dan bapak, mumpung kita masih gagah, masih kuat, ya, yuk kita rajin-rajin datang puja bakti. Isi ruangan ini, isi cetia ini dengan banyak umat supaya mereka mau melakukan kebajikan. Setuju? Ya. Kenapa? Karena dengan datang ke cetia ini bukan untuk Romo Heriadi, bukan untuk Romo Yatna, bukan, tetapi untuk diri sendiri dan kebahagiaan banyak makhluk. Ya. Apa sih yang harusnya kita lakukan? Ya harus rajin datang melakukan puja bakti. Nah, ibu bapak saudara-saudari, berikutnya, sudahkah kita menaiki tangga kesuksesan? Yang saya maksud menaiki tangga kesuksesan ini, kesuksesan secara duniawi maupun non-duniawi. Kalau ada orang berharap karirnya bagus, usahanya berkembang, mau sukses, apakah kita sudah menaiki tangga kesuksesan? Sudahkah kita mengisi hari demi hari dengan kebajikan? Ya, kadang orang suka lupa Romo. Ia hidup dalam rutinitas, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Habis itu makan, yang usaha dia ke tokonya, kalau yang kerja dia berangkat kerja.
kerja. Begitu terus setiap hari. Sabtu Minggu, ya, bukannya puja bakti, dia istirahat di rumah. Atau dia mungkin pergi jalan-jalan. Dia lupa sama yang namanya berbuat kebajikan. Bahkan ada orang, ibu dan bapak, hidupnya pagi nggak ketemu matahari, sore nggak ngelihat matahari. Jadi pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam. Begitu terus. Katanya demi apa? Demi keluarga. Katanya demi apa? Demi mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Iya? Coba kita merenung. Kalau kita hidup isi dengan seperti itu, pagi ketemu malam, pagi ketemu malam, pagi ketemu malam, berarti kita hanya mengisi hari-hari kita dengan hal-hal untuk pengejaran materi. Ya. Ibu bapak saudara-saudari, tentu Rama Heriadi punya banyak pengalaman. Orang kalau hidupnya tentang materi melulu, nyari duit melulu, suatu hari dia akan rapuh. Gampang putus asa, gampang kena masalah, gampang sedikit-sedikit cengeng, dan tidak menjadikan dhamma sebagai obat dalam pemecahan masalah kehidupan. Tapi kalau orang, ibu dan bapak, dia berusaha menyeimbangkan kehidupannya antara mengumpulkan materi dengan mengisi batinnya dengan kebajikan, dengan hal-hal yang baik, maka dhamma itu bisa jadi petunjuk kehidupan dia. Betul? Seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, saya ingin mengajak, kalau bisa ibu dan bapak, setiap hari ibu dan bapak berbuat kebajikan. Setiap hari. Kalau ibu bapak bingung bagaimana Romo supaya saya ingat berbuat baik. Ingat kalau pagi kita bertekad, semogalah hari ini saya bisa berbuat kebajikan lebih dari satu perbuatan. Nanti kalau malam ibu bapak sebelum tidur, coba merenung, hari ini saya sudah berbuat baik apa ya? Ya, kalau kita sudah berbuat baik dalam satu hari, minimal satu kali, berarti ibu bapak sudah berusaha menjadi orang yang baik. Ya, sudah berusaha menjadi orang yang baik. Apakah berbuat kebajikan itu hanya bercerita tentang memberi? Itu salah satunya. Tetapi ibu dan bapak, berbuat kebajikan juga bisa dengan cara menjaga sila. Kalau ibu bapak dalam satu hari ini menjaga Pancasila Buddhis, berusaha untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berucap yang bohong, tidak mabuk-mabukan, itu juga perbuatan baik. Seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, sekarang mari kita lihat, apa harapan-harapan baru Anda? Ya, tentu kesuksesan. Dan saya tidak tahu, misalnya yang hadir di sini ada 60 orang, saya tidak tahu apa sih harapannya. Tetapi tentu harapannya adalah harapan yang baik. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai harapan yang baik? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai harapan yang baru? Nih, saya kasih gambar orang lagi nyirem pohon. Ya, artinya apa? Kita harus berbuat, ibu dan bapak. Kalau kita mau dapat harapan baru tetapi kita tidak pernah berbuat, jangan harap apa yang kita harapkan bisa tercapai. Betul gak? Orang mau ibaratnya dapat rejeki di masyarakat dan berkata rejeki udah ada yang ngatur. Saya bilang kurang tepat. Justru rejeki kita yang atur, ibu dan bapak. Rejeki kita yang atur. Kita mau rajin, maka kita dapat. Kalau kita malas, tentu kita tidak dapat. Jodoh nanti bakalan datang sendiri. Ya, orang Bonang bilang mah, ya apa iya? Saya termasuk orang yang tidak percaya jodoh ada yang ngatur. Ya. Apa yang lebih tepat? Jodoh kita yang upayakan. Betul? Mau diramal dapat jodoh orang kaya, tapi kalau kita di kamar aja, nggak pernah keluar, nggak pernah komunikasi, nggak pernah bergaul, apa dapat jodoh? Agak.
makan aja itu nggak bakalan nasi tiba-tiba masuk ke mulut. Apa yang harus dilakukan? Kitanya bergerak, ngambil piring, ngambil sendok, datengin itu tempat nasi, kita sendok itu nasi. Apakah selesai? Belum. Kita harus ambil nasi itu yang ada di piring dan kita masukin ke dalam mulut. Nah, perbuatan apa supaya harapan-harapan baru kita bisa tercapai, Ibu dan Bapak? Nomor 1, kalau kita mau harapan baru kita tercapai, berusahalah melakukan berbagai macam kegiatan yang baik itu dengan canda. Dengan apa? Senang dan gembira. Ibu bapak, kalau saya tidak senang dan gembira ceramah, saya nggak bakalan ceramah. Romo Heriadi, kalau nggak senang dan gembira baca parita, Romo Heriadi nggak bakalan baca parita. Karena itu dilakukan dengan senang dan gembira, menyadari, memahami bahwa itu perbuatan yang bajik, maka kita harus senang dan gembira. Orang kerja dipaksa tanpa senang dan gembira, hasilnya beda. Kalau dia melakukan dengan senang dan gembira. Kenapa? Karena ada kecintaan, karena ada sukacita. Ya. Tasya anaknya Romo Heriadi, kalau kagak ada kecintaan sama musik, sama nyanyi, apakah Tasya mau nyanyi? Enggak, Ibu dan Bapak. Saya yakin kita semua nih kalau melakukan kegiatan, kalau ada cinta, kalau ada senang, kalau ada gembira, maka hasilnya bakalan jauh lebih baik. Maka banyak orang sukses itu dimulai dari apa yang dia sukai. Betul? Iya. Kalau dia senang, maka ada kecintaan, ada sukacita. Walaupun Ibu dan Bapak, ya, ada suka dan duka, ada kebahagiaan ketika melakukannya. Kemudian, walaupun sulit, berat dan penuh tantangan, dia akan lakukan. Karena apa? Karena dia melakukannya dengan senang dan gembira. Ibu bapak juga kalau puja bakti harus senang dan gembira. Kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah pun kita harus senang dan gembira. Nih saya tanya ibu-ibu, kalau cuci piring, nih ya, apakah itu perbuatan baik? Di rumah nih, cuci piring itu jadi perbuatan baik atau bukan? Kan ada yang tanya, apa ya itu perbuatan baik ya? Ibu-ibu, itu jadi perbuatan baik atau bukan? Baik, kalau dilakukannya sama senang dan gembira. Tetapi cuci piring sambil ngoceh, sambil ngomel, bukan perbuatan baik. Bedanya apa, Romo? Perbuatan baik itu dilakukan dengan senang dan gembira. Jadi ibu bapak, ya, ibu-ibu nih, kalau mencuci pakaian, cuci dengan senang dan gembira. Jangan mulutnya sambil maju. Bener-bener nih, ya, suami kagak mau ngebantuin, saya semua yang nyuci. Jadi apa? Harusnya kita dapat perbuatan baik dari pekerjaan yang kita lakukan, jadi bukan perbuatan baik. Perbuatan apa? Perbuatan buruk, Ibu dan Bapak. Ibu Bapak dalam bekerja, ya ibu-ibu terutama nih, mengurus rumah tangga, mau jadi kebajikan apa tidak? Kalau mau jadi kebajikan Ibu dan Bapak, lakukan dengan senang dan gembira. Ya. Coba kita perbaiki mulai besok pagi. Kalau ngepel harus ngepel dengan senang dan gembira. Ngejemur pakaian, nyuci dulu. Nyuci pakaian harus senang dan gembira. Semuanya Ibu dan Bapak harus senang dan gembira. Kalau tidak senang dan gembira, maka andai kata itu jadi kebajikan, tidak maksimal. Harus apa? Orang Benteng bilang harus ikhlas ya Romo ya. Betul? Iya. Begitu juga kalau jadi pengurus harus ikhlas. Ya, harus senang dan gembira. Jangan jadi pengurus mah pengurus, tetapi ngegerundel terus.
tidak suka terus, jangan. Bahkan saya sering dikasih tahu sama ketua PD, Romo Sima. Kalau kamu jadi pengurus tetapi bikin batin kamu lebih kotor, bikin batin kamu lebih buruk, pikir-pikir lagi jadi pengurus. Kata-kata itu saya ingat loh. Makanya Ibu dan Bapak, ketika saya ditawarkan menjabat suatu posisi, kalau saya menjabat posisi itu, tetapi di dalam perjalanannya, di dalam berorganisasinya, muncul kebencian, muncul ketidaksukaan, saya harus pikir-pikir ulang. Saya sebaiknya terus apa kagak terus? Buat apa? Ntar umat mah hatinya jadi bersih, tapi pengurus hatinya jadi kotor. Rugi kagak? Rugi. Karena kita datang ke tempat ini mau jadi orang yang bersih batinnya, bukan jadi orang yang kotor. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, S2G, suka, senang dan gembira. Ya. Ibu Bapak pernah enggak kalau ada orang nih, anak kecil, dia suka merawat ikan. Ya. Atau dia suka merawat burung, ya. Walaupun ini kurang pantas, tapi sebagai contoh. Ada nggak Ibu Bapak ngelihat orang yang suka melihara burung? Burung bukan perkutut, burung darah, burung merpati. Burung merpati kalau dia rawat dengan baik, itu dia sayang banget sama burung itu. Dia belum mandi, burungnya udah dimandiin. Tahu nggak? Karena sayangnya. Dia belum makan, dikasih makan duluan itu. Karena apa? Karena dia senang dan gembira. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi supaya harapan baru bisa tercapai, lakukanlah hal-hal yang baik dengan senang dan gembira. Ya. Termasuk kalau misalnya bikinin kopi ya buat suami, aduknya dengan senang dan gembira. Kocelek sambil senyum. Papa, ini kopinya. Begitu. Jangan kocok, nih kopi nih. Itu. Harusnya jadi perbuatan baik, jadi kagak perbuatan baik. Karena melakukannya bukan senang dan gembira, seperti itu, ya. Itu yang pertama, canda. Yang kedua, Ibu dan Bapak, ya, ini termasuk senang dan gembira dalam kebajikan. Yang kedua adalah setelah seseorang senang dan gembira, dia harus punya wirya. Wirya itu semangat dalam mengerjakan. Semangat Ibu dan Bapak. Ya. Orang kerja kalau kagak semangat bagaimana? Lemas, malas Ibu dan Bapak. Makanya orang kalau bekerja, berusaha itu harus punya modal ini. Semangat. Apa Ibu Bapak? Semangat. Ya. Dengan semangat Ibu dan Bapak, orang akan bekerja rajin, antusias dan jauh dari kemalasan. Ya, makanya ada orang yang karirnya maju, salah satunya modalnya dia punya semangat. Ya. Romo Suhendri misalnya, ya. Kadang ada suka yang tanya, Romo, bahkan puji-puji, Romo umurnya misalnya berapa? Kok apa Romo senang belajar ya? Ya. Karena profesi saya salah satunya adalah dosen. Ibu Bapak Saudara-saudari, saya harus senang dan saya harus semangat. Kalau saya nggak semangat, saya nggak lulus Ibu dan Bapak. Orang kalau kuliah, Romo Heri dia lagi kuliah ya. Kalau nggak semangat, nggak lulus Ibu dan Bapak. Beneran. Tapi kalau dia semangat, dia senang ngerjainnya, dia bisa cepat lulus. Apakah Romo Suhendri pandai, pinter? Enggak juga. Sama seperti yang lain, cuman modalnya apa? Senang gembira sama semangat. Ya, salah satunya seperti itu. Termasuk semangat berbuat baik Ibu dan Bapak. Semangat berbuat baik. Kita harus punya semangat berbuat baik Ibu dan Bapak. Jangan kalah sama apa? Sama cuaca. Ya. Jangan kalah sama cuaca. Romo, emang ada yang kalah sama cuaca? Ada. Ya. Terus jangan kalah apa lagi?
Jangan kalah sama kondangan Romo Heriadi. Ada juga yang begitu. Maaf ya, ada wihara sampai tutup. Kenapa? Ada yang ngawinin. Saya bukannya nyinyir Ibu dan Bapak. Kalau bisa kita atur dengan baik. Ya. Kita atur dengan baik. Jangan sampai puja bakti diliburkan hanya karena ada kondangan. Ya, kalau orang kondangan, ada waktunya nggak? Waktunya lebih panjang kebaktian apa kondangan? Hah? Nih jujur nih, lebih panjang kondangan apa puja bakti waktunya? Kondangan. Kondangan mah bisa dari siang Romo sampai malam. Betul gak begitu Ibu Bapak? Kalau ada puja bakti di hari Minggu, minggunya jam berapa? 9 ya? Jam 9. Ya. Dia ngadain pesta, misalnya umat ngadain pesta dari pagi sampai malam. Bisa nggak kita datang kondangan terus kita bisa puja bakti? Bisa nggak? Bisa. Maka itu kita harus semangat berbuat baik. Seperti itu. Jangan orang lagi punya masalah, dia malah nggak mau ke wihara. Justru kalau lagi punya masalah, bagus datang ke wihara. Supaya apa? Siapa tahu masalahnya bisa dapat selesai dengan cara datang ke wihara. Orang banyak yang terbalik Ibu dan Bapak. Lagi ada masalah dia nggak mau ke wihara. Ya, lagi ada masalah dia kagak mau ke wihara. Lagi kagak ada masalah rajin ke wihara. Saya bilang mau lagi ada masalah kagak ada masalah mesti rajin ke wihara. Betul? Iya. Anak nih lagi nganggur. Diem aja di kamar, diem aja di rumah. Orang tua yang baik dorong. Udah lu ke wihara. Ya, begitu. Siapa tahu di wihara bikin karma baik, ada kenal orang, akhirnya dapat kerja. Bisa nggak begitu? Bisa Ibu dan Bapak. Makanya perbuatan itu penting. 80 Romo masih gagah, masih semangat. Maka di sini kalau ada umur yang udah lakcap, udah umurnya 60, jangan merasa saya nggak bisa apa-apa. Nih 80 tahun masih gagah. Kalau orang mengatakan, aduh udah nggak bisa jadi itu cuman alasan kita. Sesungguhnya kita masih bisa, cuman kagak mau berusaha. Ya, makanya saya salut. Romo Heriadi mau kuliah, ya semangat. Supaya apa? Ada sesuatu yang dilakukan dan bisa bermanfaat Ibu dan Bapak. Seperti Wang Desun. Ya, jadi jangan merasa lemah karena usianya sudah lanjut. Seperti itu, ya. Jadi yang kedua semangat dalam mengerjakan. Dalam bahasa Palinya disebut wirya. Yang ketiga Ibu dan Bapak, kalau mau kita mencapai harapan yang baru, kita harus punya cita. Cita itu perhatian dan fokus. Segala apapun kalau dilakukan dengan fokus, dengan penuh perhatian, maka hasilnya bisa jadi maksimal. Tetapi kalau tidak perhatian, tidak fokus, apapun yang dilakukan tidak maksimal. Jalan ya, nggak fokus nih, bisa nyasar gak? Bisa. Ya, jalan aja kalau nggak fokus bisa nyasar Ibu dan Bapak. Terus apalagi ngerjain sesuatu nih, sambil ngomong, sambil ngetik, sambil ngomong, sambil ngetik, itu pun nggak perhatian, nggak fokus. Termasuk di dalam rumah tangga. Ibu Bapak pernah nggak lihat kalau ada orang ngomong, orang sambil ngetik WA, sambil buka WA, sambil buka HP, padahal pasangannya lagi ngomong. Banyak loh Ibu Bapak. Maka ini pelajaran nih, ya. Barangkali bagi sebagian orang nggak terlalu penting, tetapi ini penting secara etika. Kalau orang lagi ngomong, kita perhatikan. Kalau orang lagi ngomong, alat komunikasi ditaruh dulu, ditutup dulu, dimatiin dulu. Ini jarang Romo yang terjadi. Suami maupun istri, anak maupun orang tua, banyak yang begitu. Ya, anaknya ngomong, mama hari Minggu kita ke wihara yuk. Mamanya sambil main HP. Masih mending kalau dijawab iya, walaupun kurang baik. Ada orang tua yang anaknya sudah ngomong, minta perhatian kepada mamanya, tapi orang tuanya asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Coba Ibu dan Bapak, bagaimana mau perhatian, mau fokus.
Banyak orang tua mengeluh, kenapa ya anak saya tidak turut sama saya, tidak mau mengikuti apa kata saya. Salah satu jawabannya, karena orang tua tidak peduli, tidak perhatian atas apa yang anak lakukan kepada orang tuanya. Ini latihan. Ibu bapak, ya, saya pun sedang berlatih. Kalau anak saya ngomong, saya lagi pegang HP, kemungkinannya dua. Satu, saya langsung tutup HP saya matiin HP saya. Saat itu juga saya fokus. Ya, nama anak saya Miko. Ya Miko, silahkan ngomong Miko. Silahkan. Saya dengerin, bukan pura-pura, dengerin. Karena itu jadi contoh. Kalau nggak bisa juga nih, HP lebih penting daripada pembicaraan yang mau dia sampaikan, saya bilang, Miko tunggu sebentar, papa selesain dulu. Setelah selesain, tutup, ngomong baru. Ya, apakah ini dharma? Ini dharma ibu dan bapak. Perhatian dan fokus itu bisa membuat komunikasi lebih baik. Kalau ibu bapak di sini ada suami kurang perhatian ke istri, ketika istri sedang ngomong HP-nya suami masih terus dipegangin, belajar. Tapi jangan langsung diomelin, pelan-pelan dari diri kita dulu. Kalau suami mau ngomong nih, besok Imlek kan kita mau kemana aja, kita lagi megang HP, lagi buka HP, kita tutup dulu. Iya, kita coba fokus terhadap apa yang orang sampaikan. Ya, seperti itu. Anak juga begitu. Pentingkan mana yang di HP sama orang yang langsung ketemu. Ya kadang-kadang orang merasa yang jauh lebih penting daripada yang dekat. Padahal kalau kita mau bahagia, orang yang di dekat kita yang perlu banyak komunikasi sama kita. Betul? Iya. Kan ada yang bilang yang jauh mendekatkan yang jauh mendekat, yang dekat menjauhkan. Pesan makanan di restoran, semuanya pegang HP masing-masing. Bingung ibu dan bapak, ngomong kagak ngomong, semuanya sibuk main HP. Kalau kita mau Imlekan penuh sukacita, HP-nya nih besok diminimalisir. Kalau ketemu keluarga, koko, mama, ya bukannya nggak boleh pakai HP, boleh, ada waktunya. Ya, siapa tahu jadi inspirasi. Nah, ya, jangan sibuk nih ngebalesin orang WA ucapan yang kelihatan dulu ibu dan bapak. Begitu, ya. Nah, kembali harus punya perhatian dan fokus kalau kita mau mencapai harapan-harapan kita. Yang keempat ibu dan bapak, setelah kita fokus dan perhatian, berusaha wimangsa. Wimangsa berarti merenungkan dan menyelidiki alasan-alasan dalam hal-hal yang dikerjakan. Dengan kata lain, kita harus banyak evaluasi. Evaluasi tahu ya? Coba bertanya, apakah yang saya lakukan ini udah bener belum? Kalau saya kerja nih, apa sih yang harusnya dievaluasi? Minimal ada 3 pertanyaan ibu dan bapak. 3 pertanyaan penting dalam evaluasi. Yang pertama adalah, apakah pekerjaan yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah pekerjaan yang saya lakukan ini sudah benar? Kalau pertanyaan ini dijawabnya belum benar, evaluasi kita benerin. Ya, ada orang kerja, dia nggak peduli benar apa kagak, yang penting dia kerja aja. Padahal ini harus dievaluasi. Yang kedua, apakah yang saya lakukan ini mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Kalau pekerjaan yang kita lakukan, ya bukan hanya untuk yang bekerja, apapun ibu rumah tangga pun, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat untuk diri saya dan orang lain enggak? Kalau ini cuman bermanfaat untuk saya tetapi merugikan orang lain, berarti kita harus pikirkan apakah itu pantas atau tidak kita lakukan. Ya, yang ketiga, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan ajaran agama yang saya yakini enggak? Ajaran Buddha. Kalau enggak sesuai dengan ajaran Buddha, ini melanggar sila, melanggar etika, sebaiknya jangan dilakukan lagi. Nah, ibu bapak berusaha mengingat 3 pertanyaan penting ini. Jadi setiap saya melakukan apapun, saya evaluasi. Ini udah bener nggak kerjaan saya ya? Artinya caranya udah bener belum?
Terus apakah ini bermanfaat gak yang saya lakukan? Terus ini melanggar sila enggak? Kalau melanggar sila, saya tidak akan lanjutkan. Begitu Ibu dan Bapak. Termasuk ceramah nih. Ceramah saya ini apakah ini kan saya lakukan, saya kerjakan. Apakah sudah benar apa belum? Terus apakah bermanfaat untuk diri saya saja atau ini bermanfaat untuk umat juga? Kalau bermanfaat untuk umat juga berarti saya lanjutkan. Apakah ini sesuai dengan ajaran yang saya yakini? Tentu. Seperti itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, inilah tentang evaluasi. Jadi ada 4 hal. Ya, ingat. Pertama harus punya canda, senang dan gembira dalam mengerjakan. Yang kedua harus punya wirya, semangat dalam mengerjakan. Yang ketiga harus punya cita, perhatian dan fokus dalam mengerjakan. Dan yang keempat harus punya wimangsa, ya, merenungkan, menyelidiki tentang hal-hal yang dikerjakan, atau dengan kata lain evaluasi. Ini juga berlaku untuk para biku Ibu dan Bapak. Ketika dia menjadi biku, apakah dia senang? Apakah dia bergembira jadi biku? Kalau nggak senang, nggak bergembira, nggak tahan lama. Ya, apakah dia semangat? Kalau dia nggak semangat, nggak tahan lama jadi biku. Apalagi kalau dia meditasi, dia nggak semangat bermeditasi, lepas. Ya, terus apakah dia perhatian dan fokus? Kalau dia nggak perhatian dan fokus, lepas juga. Dan apakah dia wimangsa enggak? Ya, orang yang bisa mencapai tataran kesucian, dia pun harus melakukan 4 hal ini. Nah, saya akan tutup dengan tambahan 2 hal positif lagi Ibu dan Bapak, supaya kesuksesan harapan bisa tercapai. Apa itu? Yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah kejujuran. Ini bisa jadi hal yang kelima dan yang keenam. Tadi kan udah 4. Kenapa Ibu dan Bapak? Kesabaran dan kejujuran itu penting. Tanya deh sama orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah senior. Penting gak kalau kerja itu sabar? Penting gak kalau kerja itu jujur Ibu dan Bapak? Ya, saya bekerja di bagian sumber daya manusia. Saya bertugas itu salah satunya interview orang, melakukan tes, ya, melatih, termasuk merumahkan Ibu dan Bapak. Dari sekian banyak orang, ternyata kesabaran dan kejujuran ini juga penting. Orang kerja kalau nggak sabar, pengen cepet instan, dapat hasilnya, nggak mau ikutin prosesnya, nggak berhasil. Ya, begitu juga jujur. Orang jujur susah dicari Romo. Ya, orang jujur itu tidak mudah. Lebih mudah nyari orang pintar ketimbang orang jujur. Maka itu kesabaran dan kejujuran itu penting dalam mencapai apa yang kita harapkan. Saya akhiri dengan sebuah cerita, kisah pemuda yang tidak jadi menikah. Iya. Jadi Ibu dan Bapak, barangkali Ibu Bapak pernah mendengar cerita ini. Cerita ini pernah saya sampaikan ketika saya lomba ceramah tingkat nasional di Magelang. Cerita ini bermakna sekali. Jadi dulu ada anak muda, ya, dia punya mama. Mamanya rajin ke wihara. Ketika mamanya rajin ke wihara, si mama ini sayang sama anaknya. Anaknya laki-laki. Dia udah lulus SMK nih sebentar lagi. Terus saking sayangnya si mama, dan dia rajin kebaktian nih si mama. Dia titip pesan ke pengurus Romo. Nanti boleh nggak saya nitip pengumuman? Emang pengumumannya apa, Ci? Kalau ada di sini yang sedang cari karyawan, anak saya mau kerja. Jarang loh orang tua mau begitu loh. Karena si anak ini pengen jadi karyawan, si mamanya pengen anak ini kerja gitu. Karena pengurusnya baik hati, maka diumumin Bapak dan Ibu. Di pas sebelum kebaktian ditutup. Ibu Bapak di sini yang sedang cari karyawan, nanti bisa hubungin saya ya. Ya. Oke dah. Beneran Romo, ternyata setelah kebaktian ada bapak-bapak lagi nyari karyawan. Bos. Dia tanya ke pengurus, emang siapa yang lagi cari kerja?
Dipanggillah si ibu itu, Cici sini Ci, ini yang mau kerja. Oh bukan Pak, anak saya udah lulus sekolah nih bentar lagi. Oh emang sekolah di mana? Dikasih tahu di sini. Terus iya, mudah-mudahan lah bisa diterima kerja di tempat Bapak. Oh ya udah, Senin dia bilang, itu kebaktian Minggu, besok nih Senin anak ibu datang ya ke kantor saya. Ya. Oke baik, bawa lamaran dan nanti ketemu saya langsung interview. Dan apa yang terjadi ibu dan bapak, si ibu ini senang sekali. Dia sampai rumah dia kasih tahu anaknya, Dek, mama punya kabar baik. Tadi mama ketemu orang baik yang lagi cari karyawan. Dede besok pergi ya ke kantornya si bapak yang mama sebutin. Oh iya mah, siap. Dia bawa lamaran. Karena dia bawa lamaran, dia datang. Kebetulan si bapak ini bos. Jadi gak susah. Cuma ditanya, kamu mau kerja? Iya. Kamu anaknya si ibu ini ya? Iya. Dia gitu aja. Udah. Diterima tuh. Ya udah kamu siap kerja? Siap. Kerja pertama-tama itu jadi admin. Jadi admin, dilihat oke. Terus dipercaya jadi kolektor. Tahu ya kolektor ya? Bagian ngambilin dokumen. Karena si bapak ini percaya sama si anak ini, bukan dokumen-dokumen yang sembarangan, dokumen-dokumen penting termasuk giro dan cek, ibu dan bapak. Udah berjalannya waktu, dipercaya cek, giro, ya kecil-kecil awalnya, lama-lama gede-gede, sampai suatu hari ada cek yang harus diambil di sebuah perusahaan. Nilainya kira-kira waktu udah cukup lama itu 50 juta. Diambillah Romo cek itu. Terus ketika dia lihat angkanya gede, dia mulai mikir, ini saya harus setorin ke perusahaan, apa saya mampirin ke bank? Begitu. Mulai punya keinginan yang tidak baik. Akhirnya bukan dibawa ke perusahaan, dia cairin loh. Kok bisa Romo? Ya namanya orang. Akhirnya dia cairin, dia kabur ibu dan bapak. Kabur. Mamanya tahu? Nggak tahu. Perusahaannya tahu? Waktu hari itu nggak tahu. Sampainya udah sore anak ini nggak pulang ke perusahaan. Ditelepon nggak bisa. Udah sampai 3 hari nggak kerja. Bosnya kirim orang datengin ke rumahnya sesuai alamatnya. Mamanya juga bingung. Mamanya pikir ini anak ditugasin keluar kota. Ternyata kabur. Diceritain lah sama karyawan perusahaan bahwa anak ibu terakhir diminta ngambil cek. Tapi sekarang nggak muncul nih orangnya. Gimana? Mamanya sangat kecewa. Aduh, ini anak kenapa bisa begini nyusahin orang tua? Pakai kabur segala. Nah, ibu bapak singkat cerita, duit itu dipakai buat macam-macam. Ya mungkin buat poya-poya dan lain sebagainya. Enggak pulang ke rumah ibu dan bapak. Sampailah duitnya habis Romo. Duitnya habis apa yang terjadi? Pulang malam-malam. Ya. Pulang malam-malam, ketok-ketok rumahnya yang mamanya tinggal, mamanya marah. Minta tanggung jawab ya. Nah, dia berjanji, iya mah nanti kalau ada duit digantiin. Padahal ibu dan bapak, perusahaan itu sudah buat laporan kehilangan. Bukan hanya kehilangan duit, kehilangan orang ibu dan bapak. Dianggap buron kan. Nah udah, singkat cerita dia mulai lagi dari awal, dia ngelamar lagi di tempat lain. Diterima nggak? Diterima. Walaupun nggak pakai rekomendasi mamanya lagi. Kerja. Jadi admin lagi. Ya dia punya semangat ibu dan bapak. Punya semangat yang tadi, punya semangat. Dia senang nggak? Senang. Ya. Punya perhatian nggak? Punya perhatian. Terus anak muda ini karirnya bagus. Jadi sales.
Naik. Jadi ya punya anak buah. Bosnya lihat di perusahaan yang kedua ya, ini anak ini cemerlang karirnya bakalan bagus nih. Dipercayalah dia naik jabatan. Sampai bosnya ingin kenalin dia sama putrinya. Jadi si bos ini punya anak cewek. Dipanggil lah anak muda itu. Siapa namanya ya? Bingung dah namanya siapa ya. Takutnya ada yang sama di sini ya. Chunli ya. Nggak ada yang namanya Chunli kan ya. Ya. Li sini Li gitu ya. Nggak ada kan yang namanya Chunli di sini? Ada nggak? Kalau ada yang sama saya ganti namanya. Takutnya kalau Adi, Agus, Budi ada yang sama ya. Chunli misalnya. Chunli sini. Iya bos. Ini saya mau. Kamu udah punya pacar belum tanya? Oh belum bos. Udah nikah belum? Wih boro-boro. Pacarnya nggak punya katanya gitu kan. Begini. Saya punya anak perempuan. Saya ingin kenalin ke kamu. Ah bener bos. Iya. Nanti hari Sabtu kita ketemu ya di tempat makan. Janjian. Oh ya senang tuh si Chunli nih. Itu waktu hari Senin. Janjian buat hari Sabtu. Hari Rabu ibu dan bapak. Si bos yang kedua ini kondangan ke kota. Di tempat kondangan ternyata ketemu bos yang pertama. Ternyata dia teman baik. Ya. Orang benteng bilang Mas Suhe gitu. Bener. Dia ngobrol. Gimana kabar kamu? Kata bos yang pertama ke bos yang kedua. Oh ya baik. Gimana usaha? Ya lumayan maju lah gitu kan. Terus kapan ngawinin? Nah Romo kalau ditanya begitu kapan ngawinin? Si bos kedua ini udah punya keyakinan bakalan nikahin anaknya sama itu orang si Chunli. Oh sebentar lagi tenang aja nanti pasti saya undang dia bilang. Emang siapa calon mantunya? Disebutin. Ada. Namanya Chunli dia bilang. Dia Chunli namanya gitu kan. Kok bisa sama nih sama dulu yang pernah tipu dia? Coba dilihat kira-kira kayak gimana mukanya, jereng-jereng dilihat. Ternyata sama, Romo. Langsung dikasih tahu, hati-hati lu. Itu anak pernah nipu saya. Duit saya dibawa kabur sama dia. Wah, dia langsung bingung tuh, si bos yang kedua. Bener apa kagak ucapan temennya? Tapi ini temen, nggak bakalan. Ibaratnya ngebohong kan. Fotonya sama. Udah. Hari Rabu kondangan selesai. Ya. Hari Kamis ibu dan bapak dipanggil tuh si Chunli. Sini. Tanya, kamu harus jujur sama saya. Kamu dulu pernah kerja di mana aja? Oh enggak, bohong Romo. Apakah kamu pernah kerja di sini? Didesak oh iya, bener. Terus kamu pernah jadi apa? Dikasih tahu jadi ini. Terus kamu pernah nipu ya? Enggak. Jujur. Akhirnya dia berani jujur. Iya, bener Pak, saya pernah. Karena saya ya orang masyarakat bilang mah hilap gitu kan, lupa diri gitu kan. Bener. Sekarang bagaimana tanggung jawab kamu? Ya saya berusaha nanti bayar. Apa yang terjadi? Niat baik si bos mau ngenalin kepada putrinya, nggak jadi. Sekarang katanya si bos yang kedua nih, pilihannya dua. Kamu tanggung jawab dan harus berhenti dari perusahaan saya, atau kamu mau ditangkap polisi. Dia pilih yang mana ibu dan bapak? Pertama apa yang kedua? Yang pertama itu dia harus tanggung jawab dan resign dan berhenti dari pekerjaannya yang sekarang ini. Atau yang kedua dia dilaporin ke polisi. Yang mana dia pilih? Yang pertama lah, betul? Akhirnya dia resign. Dia berjanji akan bertanggung jawab. Tapi tetap aja polisi udah nungguin Romo supaya dia kagak kabur lagi. Itulah judulnya kisah pemuda yang kagak jadi menikah. Ya. Ibu bapak saudara-saudari, orang bisa gelap mata karena kegelapan batin yang disertai dengan keserakahan. Makanya ibu dan bapak, orang yang pengen cepet, gak sabar, gak jujur, repot di dunia ini. Ini buat perhatian kita semua.
Kalau punya anak, boleh jadi orang pinter, boleh ibu dan bapak, tapi harus kita didik jadi orang sabar dan jujur. Ya, selain 4 hal yang tadi. Canda, wirya, cita, dan wimangsa. Inilah yang menjadi penting, ya, harapan baru supaya bisa tercapai di tahun baru ini. Ibu bapak, orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Ya, semoga di tahun baru ini apa yang ibu bapak cita-citakan dapat tercapai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih, selamat malam, semoga semua makhluk hidup berbahagia.